Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? Genki desu ka? Ya, di video kali ini kita belajar N4 ya, minasan. Kita N4 dulu. Ya, jadi selang-seling lah ya, N4, N3, JFT gitu ya. Di video kali ini kita N4 dulu dan materinya adalah Dokai. Ya, ini saya cicil juga dokainya. Apa namanya? Tidak dalam satu video, tapi nanti ada beberapa video juga yang membahas dokai. Karena takut terlalu panjang, jadi takutnya jenuh ya. Jadi saya pisah-pisah juga dokainya. Oke, ini adalah soal-soal dari sumber lah ya, dari sumber yang levelnya ya JLPTN 4 dan bisa juga ya yang mau nates, bisa juga untuk latihan yang nates yang level N4 juga ya, level 4 juga. Oke, kita mulai saja langsung ya, minasan ke soal pertama. Biasanya di soal pertama di Doka itu soal pendek ya biasanya. Hai, ja, kita baca dulu, yomimasu ne. Matte kudasai. Ja, yomimashou ka. Hai, oke. Kita mulai. Kino, ini kanji kino ya minasan. Kino, umi e ikitakatta desu ga, tomodachi ga, kyou wa ame ga furimasu yo. Ame no hi ni oyogu to kaze o hikimasu yo to iimashita. Itu ya. Jadi kalau diartikan kemarin gitu ya. Umie kita kata desuga, saya ingin pergi ke laut ya. Ini kata adalah bentuk pasif, bentuk lampau dari ikitai gitu ya. Ingin pergi ke laut, tetapi desuga tomodachi ga teman. Nah kalau ada seperti ini, buka kurung tutup kurung, minasang baca mengartikannya dari akhir ya. Teman. Nah di akhirnya ada to imashita, berarti ini to imashita ya. Ini diingat ya kanjinya. Tomodachi ga to imashita, mengatakan gitu ya bahwa gitu ya barulah masuk ke dalam kurungnya gitu ya. Kyou wa ame ga furimasu yo. Hari ini akan turun hujan loh gitu ya kata temannya. Ame no hi ni ya di hari hujan, oyogu to ini oyogimas berenang. Oyogu to kaze o hikimasu yo. Jadi kalau di hari hujan kamu berenang gitu ya, kaze o hikimasu yo, kamu akan masuk angin loh kata temannya gitu ya. Dakara, oleh karena itu, umi wa yamete, akhirnya saya yamete ini artinya kan berhenti ya, maksudnya menghentikan rencana ingin pergi ke lautnya ini, minasang. Ya, jadi secara singkat aja dia. Dakara umi wa yamete, oleh karena itu saya berhenti tidak ingin ke laut lagi, maksudnya itu. Depato e ikimashita. Akhirnya saya pergi ke Depato. Ya, Depato itu department store kan ya. Penjualan baju, mall untuk jual baju dan segala macam. Hai. Sonogo, ini kan jigo ya. Sonogo itu artinya, ada yang tahu sonogo? Ya, setelah itu ya. Setelah itu sonogo, sampo shimashita. Ya, jalan-jalan kan gitu ya. Sampo shimashita. Terus, apalagi di situ? Umi. Ii tenki deshita. Ya, cuacanya bagus gitu ya. Ii tenki deshita, cuaca yang bagus. Tomodachi wa teman saya. Nah, ini ada dalam kurung lagi ya. Gomen nasai, umi e iku koto ga dekimashita ne to iimashita. Mengatakan ya, temannya mengatakan lagi, Gomen nasai, aduh maaf ya. Umi e iku koto ga dekimashita ne. Kamu bisa pergi ke laut kan ya? Umi e iku koto ga dekimashita ne. Maksudnya kamu udah bisa, maksudnya hari ini kamu ke laut kan ya gitu ya. Kemarin gitu mas ya. Umi iku koto ga dekimashita ne to iimashita. Demo tetapi watashi wa atarashi fuku, ini kanji fuku ya minasan. Atarashi fuku wo kau koto ga dekimashita kara yokatta desu ya. Tetapi akhirnya saya bersyukur karena apa? Karena bisa membeli pakaian yang baru nih. Atarashi fuku kau koto ga dekimashita kara yokatta desu. Hai. Jadi dia nggak pergi ke laut sebenarnya, tapi temannya ini minta maaf karena menganggap kamu akhirnya bisa ke laut ya, kata dia gitu kan. Terus iya, demo watashi wa atarashi fuku kau koto ga dekimashita kara yokatta desu. Saya beli baju dan ya saya bersyukur bisa beli baju. Maksudnya itu. Oke, sekarang pertanyaannya, oh ya, sebenarnya saya lupa tadi. Sebenarnya ketika dokai seperti ini boleh minasang dibaca dulu soalnya baru masuk. Terus dibaca ini empat-empatnya pilihannya, terus baru baca soal itu juga bisa. Baru baca teksnya juga boleh. Terserah mau. Tapi memang lebih enak baca soalnya dulu lebih bagus ya.
Misalnya, doste watashi wa umie ikimasen deshita ka? Dari situ kita akan mengerti bahwa, oh berarti ini ceritanya tentang pergi ke laut gitu ya. Apalagi dibaca pilihan 1-4-nya, kita lebih mengerti lagi, oh ternyata ceritanya tentang ini gitu ya. Nah, nanti pas dibaca teksnya, kita akan pas baca tiba-tiba di tengah atau di mana gitu ingat tentang pertanyaannya tadi. Jadi bisa lebih lebih mudah untuk menjawab biasanya ya. Baik. Pertanyaannya adalah doste watashi wa umi e ikimasen deshita ka? Kenapa saya ini kalau dibuka kurung seperti ini berarti ini yang ditanyakan ya. Maksudnya adalah si watashi yang di teks ini maksudnya minasang ya. Doste watashi wa umi e ikimasen deshita ka? Kenapa saya di teks ini tidak pergi ke laut? Ya kan? Ichibang ame ga futta kara, karena turun hujan. Nibang tomodachi ga kaze o hita kara, karena teman masuk angin si temannya ya. Nomor 3 sambang tomodachi ga sono hi wa tenki ga warui to itta kara. Ya, karena teman mengatakan bahwa cuaca hari itu buruk. Yombang atarashi fuku o kai ni ikita katta kara, karena saya ingin membeli baju baru. Ya, kai ni ikimas ini kan pergi untuk membeli ya. Atarashi fuku o kai ni ikita katta kara, karena saya ingin pergi membeli baju baru. Yang mana jawabannya minasan setelah kita baca gitu ya. Terus pertanyaannya juga, doste watashi wa umie ikimasen deshita ka? Hai. Kangaete kudasai ini, silakan dipikirkan jawabannya. Dore deshou ka? Oke, kita cek satu-satu ya. Ichibang nih. Ya, kenapa tidak pergi ke laut gitu ya? Terus jawabannya pilihan pertama ga futakara desu, karena turun hujan atau telah turun, ini bentuk lampau. Nah, apakah benar di teks ini turun hujan, minasang? Kalau kita lihat di teks ini tidak ada teks yang mengatakan telah turun hujan. Di sini telah loh ya, bentuk lampau. Yang ada di sini ga furimasu masih menggunakan mas. Berarti akan hujan. Ya kan? Sedangkan di pilihan pilihan jawaban ada ini sudah terjadi futakara. Nah, sedangkan di teks tidak ada teks yang mengatakan telah hujan. Desu ne, arimasen yo ne. Hai, dakara ichiban wa chotto desu ne. Hai, nggak ada yang cocok di teks. Nomor 2 nih Bang. Tomodachi ga kaze o hita kara desu, karena teman masuk angin. Nah, ini ini juga bentuk lampau juga sih ya, hita. Nah, di teks itu kita tidak menemukan ada ya teman yang masuk angin. Yang ada adalah si teman mengatakan gitu ya, ini masta kalau berenang di hari hujan akan masuk angin. Ini juga belum lampau. Jadi bukan temannya yang masuk angin. Berarti nomor 2 juga bukan jawabannya ya. Hai. Oke, sambang. Tomodachi ga sono hi wa tenki ga warui to itta kara. Karena teman mengatakan bahwa tenki hari itu atau cuaca hari itu buruk. Nah, ini sebenarnya warui tenki atau tenki ga warui di sini sama sekali juga nggak ada minasan. Tapi nanti dulu ya, barangkali ada persamaannya. Jadi kadang-kadang memang tidak tersurat jelas, tapi ada sinonimnya atau bermakna sama. Kita tahan dulu nomor 3. Nomor 4 coba. Atarashi fuku kai ni ikita katta kara desu. Karena ingin pergi membeli baju baru. Apakah dia alasan nggak ke laut ingin beli baju baru, minasan? Sebenarnya di sini juga nggak ada kata ingin beli baju baru ya. Yang ada adalah dia tidak jadi pergi ke laut dan akhirnya memutuskan pergi ke Depato, gitu ya. Jadi tidak ada di teks juga ingin pergi belanjanya tuh sebenarnya nggak ada gitu ya. Yang ada dia karena nggak jadi ke laut, akhirnya dia pergi ke Depato. Jadi semacam nggak, yang tidak direncanakan pergi ke Depatonya. Oke, nomor 4 juga tidak ya. Nah, oke, jawabannya sambang desu ne. Nah, kenapa sambang? Sebenarnya nomor 3 juga tidak ada teks jelasnya. Yang ada adalah persamaannya atau sinonim tenki ga warui ya. Ini bisa disamakan dengan ame ga furimasu, turun hujan. Jadi teman mengatakan bahwa hari itu hujan akan turun gitu ya. Nah, itu sama dengan tenki ga warui. Nah, karena teman ngomong gitulah, makanya di sini ada dakara umi wa yamete. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak ke laut. Umi wa yamete sama dengan umi ikimasen deshita. Gitu ya. Hai.
Itu alasannya. Kenapa? Karena teman bilang kalau hari itu cuaca akan turun hujan ya, berarti cuacanya tidak bagus. Begitu. Jadi kadang-kadang dokai memang tidak secara jelas tertulis, tapi sinonimnya dicari juga minasang ya. Warui tenki kan sama dengan amega furimas. Nih, onaji desu yo ne. Hai. Begitu dia nih. Hai. Apalagi ya, tadi saya mau ngomong apa lupa minasang. Sumimasen. Wasurechatta kedo nanka. Mada muzukashi kotoba wa mada nai to omoimasu ne. Belum ada kosakata yang susah kan ya di sini ya. そうですね。ヨーグルト、あとはね、海昨日言いました。Oke. Oh ya, isi ceritanya ya. Maksudnya, akhirnya dia nggak ke laut dan pergi ke Depato dan jalan-jalan gitu ya. Terus dia beli baju baru di Depato itu kan ya, akhirnya. Tapi sebenarnya lihat temannya ini, Gomen nasai, umi iku koto ga dekimashita ne to imashita. Ternyata ii tenki deshita. Jadi meleset sebenarnya temannya ngomong warui, tenki, tapi sebenarnya kejadian yang sebenarnya malah cuacanya bagus. Sehingga temannya ngatakan, gomen maaf karena kemarin dia salah ngomong gitu ya. Kamu akhirnya pergi ke laut kan ya gitu. Karena cuacanya bagus, padahal ya enggak. Karena dia udah keburu ngomong cuacanya jelek, jadi enggak jadi pergi ke laut dia. Itu isi ceritanya, jadi jawabannya yang sambang. Terus yang perlu hati-hati pada saat jawab soal seperti ini adalah kadang memang tidak tertulis secara jelas, tapi persamaannya dicari minasang ya. Nah, itu ada soal seperti itu modelnya. Oke, daijoubu deshou ka? Aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Daijoubu kana? Nibang ni ikimasu ne. Hai. Hai. Oke, nibang. Nah, nibang ini ada kotak-kotak begini ya, kita curigai ya. Biasanya di soal itu kalau ada kotak-kotak begini, kalau nggak tentang email, tentang surat, atau tentang memo gitu ya, atau pemberitahuan oshirase. Itu, jadi di soal dokai pasti ada itu minasang. Kalau nggak email, oshirase, pengumuman, atau memo, atau semacam, apalagi ya, semacam pemberitahuan ya oshirase sama, itu pasti ada gitu ya. Hai. Nah, di soal nomor 2 kita baca, ini instruksi depan seperti ini harus dibaca ya minasang, penting karena info awal tuh di situ akan membawa kita kemana gitu dokainya, sehingga kita berpikirnya lebih mengerucut gitu ya, tidak kemana-mana, penting membaca di awal. Oke, ini misalnya kita baca, kono oshirase, ini kanji oshirase ya, ini diingat ya minasang, barangkali nanti di ujian aslinya seperti ini, nggak muncul furigananya. Kono oshirase ga kodomo toshokan ni arimasu. Jadi, kono oshirase, pengumuman ini atau pemberitahuan ini ada di perpustakaan anak-anak. Jadi ini oshirase berarti ya, contoh dari soal oshirase seperti ini. Ya, yomimasu ne, kita baca. Kasao kashimasu, membaca judul juga penting. Kasao kashimasu berarti meminjam apa? Meminjamkan payung. Berarti temanya pinjam meminjam payung ya. Di mana? Di toshokan berarti minasang. Karena tema di awal tadi kan toshokan ya. Oke, lanjut. Kasao karitai hito wa setelah baca judul seperti ini boleh kita baca soal dulu minasang, nggak apa-apa juga ya. Seperti ini misalnya 12月22日26日に傘を借りる人はどうしなければなりませんか? Jadi orang yang meminjam payung di tanggal 26 bulan 12, do shinakereba narimasen ka, harus bagaimana atau harus melakukan apa gitu atau harus bagaimana. Itu jadi tentang meminjam payung di tanggal ini itu harus melakukan apa. Itu ya. Oke, sekarang boleh kita lanjutkan ke bacaannya. Kasao karitai hito wa, orang yang ingin meminjam payung, uketsuke ni kite kudasai. Tolong datang ke resepsionis atau silakan datang ke resepsionis. Kariru toki, nama itu dewa bango. Ini to ya harusnya, sorry, ini salah nih, harusnya to di sini. Sumimasen. Hai. Nama itu dewa bango kakimas ya, menulis nomor telepon dewa bango dan nama ya ketika minjam atau akan minjam. Hitori ippong des. Satu orang satu payung minasang. Hitori ippong. Ippong itu kan untuk kata bantu benda yang jumlah barang-barang yang panjang kan ya. Kecil panjang. Payung masuklah ippong. Terus ishukan dalam seminggu kariru koto ga dekimasu atau Ishukan kariru koto ga dekimasu, bisa dipinjam seminggu, maksudnya selama seminggu. Jadi payungnya bisa dipinjam seminggu.
Oke. Oke. Di soal ini ada tanggal dan tahun, bulan bulan. Ini berarti kita harus membaca bulan dan tanggal di bacaan atau di dokainya. Jangan sampai enggak, karena yang di soal yang ditanya adalah bulan dan tanggal. Berarti akan berhubungan dengan itu, harus baca. Oke, di sini ada Junigatsu Sanjunichi kara Ichigatsu Mika made. Tanggal 3 itu bacanya Mika ya. Junigatsu Sanjunichi kara Ichigatsu Mika made toshokan wa yasumi desu. Oke, yasumi. Jadi perpustakaannya libur dari tanggal 30 bulan 12 sampai tanggal 3 bulan 1. Kyo kara, dari hari ini, Junigatsu 29 nichi no aida ni ini antara ya minasang ya. Antara Jakarta dan Pema ya zaman dulu. Hai, antara aida ni kasa o karuru hito wa 1月5日までに返してください。今日から12月29日にの間に, jadi di antara tanggal 29 bulan 12 dan hari ini, Kasao kariru hito wa, orang yang meminjam payung, 1月5日までに返してください. Ini kanji kaeshimasu ya, artinya mengembalikan. Di atas tadi sudah saya tulis belum kaeshimasu ya? Belum ya? Ya. Ini kaeshimasu bacanya ya, mengembalikan. Sorry, saya lupa tulis origananya. Mas ya, udah kayak ini aja ya. Terus kebesaran. Hai. Oke, kaiste kudasai. Jadi orang yang meminjam payung di antara tanggal 29 tanggal 29 bulan 12 dan dari hari ini tolong dikembalikan sampai batas tanggal 5 bulan 1 gitu ya. Hai. Oke, tanggal 26 di sini kok nggak muncul sensei sama sekali. Yang muncul 29, yang muncul 30. Di sini tanggal 26 nggak muncul. Oke, di bawah masih ada. Jangan nggak dibaca, harus dibaca ini sampai ujung minasang. 12月24 Yanagi Machi Kodomo Toshokan. Nah, paling bawah ini info bahwa ini sumber pengumumannya dari sini. Si orang ini yang nulis. Nah, ini karena bukan orang, adalah instansi. Jadi yang mengeluarkan pengumuman adalah instansi ini, Toshokan, Kodomo Toshokan. Perpustakaan anak-anak di Yanagi Machi, di kota Yanagi. Tertanggal tanggal 24 bulan 12. Berarti ini sama dengan ini, di mana dikeluarkan pengumuman hari itu, minasang. Oke, jadi Kyokara kan bingung ya, mulai hari ini atau dari hari ininya hari kapan gitu ya. Ini sesuai dengan tanggal yang tertera di surat itu, minasang. Nah, tanggal 26 berarti ini lihat dari tanggal, berarti Kyokara, Kyo-nya kan tanggal ini ya, tanggal 12, bulan 12 tanggal 24 dan sampai tanggal 29. Berarti tanggal 26 kan ada di dalam ini ya, antara tanggal 24 dan tanggal 29. Oke, nah barulah kita mulai bisa menjawab orang yang meminjam payung harus mengapain atau harus melakukan apa. Nah, ini di sini masih berlanjut nih, Kasao kariru hito wa. Nah, gampang lah ya, jawabannya di sini. Kanton desu ne. Nah, silakan kita cari nomor 1. Uketsuke de namae o kaite, menulis nama di resepsionis. Sugi no hini kaeshimasu, mengembalikannya di hari berikutnya. Di sini nggak ada ya sugi no hini, di tanggal-tanggal juga nggak muncul. Oke, berarti nomor 1 juga nggak. Terus nomor 2, uketsuke de namae to jusho. Oke, jusho ini alamat artinya ya, minasang. Jusho alamat. Hai. Ini jusho alamat artinya ya. Menulis alamat dan nama di resepsionis 12月29日までに返します. Lalu mengembalikannya sampai batas akhir tanggal 29 bulan 12. Apakah ini minasang tanggal berapa mengembalikan kalau kita minjem di antara tanggal 29 dan hari ini tanggal 24? Tanggal 5 kan ya, berarti nomor 2 juga enggak ya, salah. Sebenarnya kalau di ujian langsung cari tanggal 5 bulan 1 nemu langsung dijawab ya, tapi karena hari ini kita hanya masih latihan jadi kita baca semua. Sambang uketsuge de namae to kariru hikasa no kazu o kaite 1月1日までに返します. Menulis kazu ini jumlah, artinya kazu jumlah desu ne, jumlah. Jumlah.
Kazu ini jumlah minasang. Jadi menulis jumlah payung sejumlah payung yang dipinjam dan menulis nama di resepsionis dan kembalikan tanggal 1 bulan 1. Ini juga nggak cocok ya karena di sini tanggal 5. Jadi jawabannya kita sudah dapat yaitu bulan 1 tanggal 5. Hai, kotai wa yombang des. Jadi kalau di ujian aslinya kalau misalnya udah ini yang kategorinya kata kunci di sini. Kalau makanya tadi saya bilang harus dibaca di akhir minasang untuk menandakan bahwa kalau misalnya tiba-tiba ketemu kata asita, asate padahal di soal enggak itu yang ditanya tanggal. Jadi kita harus apa ya semacam ini kalau di soal seperti ini lebih ke hati-hati keterangan waktu sebenarnya. Ini ada soal seperti ini memang ya. Jadi mengetes kita untuk menggunakan tanggal dan keterangan waktu kyo, asta, asate, raishu itu ya. Itu harus hati-hati di situ. Hai, jadi jawabannya yombang desu ne. Hai. Itu dia kalau untuk soal seperti ini. Nih. Nah, yang harus dicui minasang kalau soalnya ada tanggal-tanggal seperti ini, berarti semua yang ada tanggal di bacaan harus dibaca sampai tuntas ya supaya infonya tidak hilang di sana gitu ya. Jadi kalau ada soal angka-angka, tolong harus dibaca semua angkanya. Nggak bisa kita nebak-nebak sendiri, nggak bisa ya. Karena dia angka, pasti hasilnya pasti kan ya. Oke, itu dia soal nomor 2, bentuknya seperti ini. Ini osirase ya, soal osirase atau pengumuman dan pasti ada di soal JLPT yang bentuk seperti ini. Ya tadi yang saya bilang kalau nggak pengumuman, email atau memo gitu ya, tegami, surat, nih itu minasang ya. Hai. Biasa dikotakin begini dia dikasih bingkai. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3, sambang desu ne. Hai. Oke, sambang nggak ada bingkainya, berarti ini bukan memo, bukan oshirase, bukan email, bukan tegami ya, berarti teks normal minasang ya. Hai. Ja, yomimasu ne, kita baca. Watashi wa sakka ga suki desu. Tahu ya, gampang ya artinya ya. Saya suka bola gitu ya. Sakka ga suki desu. Demo suru no wa amari suki de wa arimasen. Tapi melakukannya, suru no wa melakukannya amari suki de wa arimasen. Saya tidak begitu suka. Jadi suka bolanya, tapi nggak suka melakukannya. Tokidoki tomodachi to sakka no komputer game mo shimasu ga, sore mo amari tanoshiku arimasen. Tokidoki kadang-kadang tomodachi to sakka no komputer no game wo shimasu. Saya melakukan atau bermain game komputer ya, game komputer maksudnya game bola di komputer. Tetapi soremo hal itu juga amari tanoshiku arimasen. Tidak begitu menyenangkan juga. Oke, di sini ada minasan mungkin ada yang pertama kali dengar ya. Sensei, tanoshiku arimasen itu apa? Ini sebenarnya sama dengan tanoshikunai desu. Tanoshikunai desu. Ini hanya lebih ungkapan tulisan dan lebih lebih enak kedengarannya, lebih formal. Tanoshiku arimasen sama dengan tanoshikunai desu. Jadi nai-nya kan, minasan kan nai itu kan sama dengan arimasen desu. Futsuke arimasen kan nai. Jadi selama ini kita belajar yang tanoshikunai desu karena memang sehari-hari lebih banyak digunakan itu. Tanoshiku arimasen ini lebih formal, ya lebih lebih formal bentuknya. Oke ya, jadi tanoshiku arimasen tidak begitu menyenangkan. Watashi wa saya suru yori miru hoga suki desu. Saya lebih suka menonton ketimbang melakukan atau mainnya. Soremo hal itu dan juga soremo. Oh ya, soremo itu juga terebi de miru no dewa nakute, itu juga bukan nonton di TV kan selama ini kalau nonton ya kebanyakan di TV gitu kan ya. Soremo itu juga terebi de miru no dewa naku, tidak nonton di TV. Hiroi sakkajo de, ini kanji jo ya minasan, jo de minna de miru no ga suki na no da atau suki na no desu. Hiroi sakkajo ini kanji jo, saya tulis saja lah ya. Kanji jo artinya lapangan kan ya. Hiroi sakkajo berarti lapangan bola yang luas. Hiroi sakkajo de ya di lapangan bola yang luas.
Minnade dengan semuanya, miru no ga suki na no da. Saya suka menonton dengan model seperti itu. Jadi bukan di TV, tapi lebih nonton nobar lah istilahnya, lebih suka nobar kalau nonton. Itu isi ceritanya. Pertanyaannya seperti apa? Watashi ga suki na koto wa nan desu ka? Wah, ini sama dengan yang tadi ya. Watashi wa-nya di dalam kurung berarti menanyakan watashi yang ada di teks ini, bukan watashi kita yang mengerjakan soal, bukan. Tapi di teks ini minasang ya. Jadi apa yang disukai oleh si watashi di teks nomor 3 ini? Gampang lah ya. Kantan desu yo ne. Coba pikirkan dulu jawabannya minasang yang mana? Kangaete kudasai. 簡単ですよね、これは。そんなに難しくはないと思います。Oh iya, ini miru no dewa naku ini sebenarnya, ini kan kata kerja bentuk kamus ya, miru. Sambil pikirkan jawabannya, minasang, kata kerja kamus. Kemudian ditambah no. Terus dewa naku ini sama dengan jana kute onaji desu. Nah, ini kan kalau miru kan kata kerja. Kata kerja itu kan nggak bisa ketemu jarimaseng, minasang. Nah, kalau mau mempertemukannya harus dirubah ke kamus, ditambah no dulu, baru jana kute, baru bisa menegatifkan kata kerja itu. Begitu asal-usulnya itu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya yang mana, minasang? Apa yang disukai dari si saya di teks itu? Nani ga suki desu ka? Donna koto? Suki na koto nan desu ka? Hai. Oke deh yo ne. Ini sudah dikasih clue sebenarnya. Tanoshiku arimaseng. Apa yang atau bermain game di komputer nggak menarik, berarti bukan kesukaan dia ya. Yang menarik cuman yang hero. Udah gampang jawabannya nomor 3 kan? Sambal so. Minna de sakkajo de sakka o miru no koto. Jadi hal apa yang dia suka yaitu hal menonton bola di lapangan bersama teman-teman yang lain gitu ya. Minna de. Itu dia. Nomor 4, minna de sakka computer game. Computer game tadi dia ini tanoshiku arimasen, berarti nggak suka dia, minasang. Yombang wa dame desu. Nih bang, minna de sakka no computer game suru koto. Ini juga sama. Nih, cukup. Ini melakukan atau bermain game komputer bola dengan semuanya, ini juga enggak ya. Kalau nomor cukup. Nomor 4 ini menonton main game, ini aneh ya, nggak ada di teks ini. Yang ada di teks yang ini Mishimas yang nomor 2, tapi salah juga gitu ya. Nomor 1, minna de sakajo de sakao suru. Bermain bola di lapangan, bukan ya. Dia sukanya bukan main bolanya, tapi nontonnya di lapangan dia suka. Ini orangnya unik sih ya. Hai. Minna de sakajo de sakao miru koto. Itu yang disukai dia. Di teks ini jawabannya. Ini ya. Sakajo de minna de miru no ga suki na no da. Di teks bagian akhir. Jadi kadang-kadang di doka itu jawabannya ada yang di paling akhir. Banyak sih ya biasanya kalau teks, kecuali teks yang email atau apa ya. Tapi yang biasa-biasa begini banyak juga yang jawabannya tuh di akhir. Di awal tuh hanya menjelaskan dulu terus di akhir ternyata jawabannya. Nah, biasanya yang jawabannya di akhir, di kalimat-kalimat depan itu ada kata demonya, terus ada kata ga, yang ini yang apa namanya, yang kata bantu untuk kontras, untuk berlawanan, yang artinya tetapi ya, namun demikian, biasanya begitu. Biasanya sih ya, secara bentuk biasanya begitu. Kalau ada kata demo, desega ya, yang teks pendek seperti ini, kebanyakan jawabannya di bagian akhir gitu. Tapi yang perlu diingat minasang, kadang-kadang jawabannya memang di bagian akhir, tetapi kata yang digunakan kayak soal pertama tadi tidak langsung disebutkan warui tenki, tapi dengan sinonim lain atau dengan ungkapan lain, tapi sebenarnya maknanya sama. Kadang-kadang begitu. Itu yang harus hati-hati ya. Hai, kita kudasai nih. Hai, jawabannya iya di akhir, tapi kok beda ya, kok nggak sama kalimatnya ya. Ternyata sebenarnya hanya dirubah cara penyebutannya. Itu hati-hati ya. Kioskete kudasai. Hai, itulah doka ya. Jadi selain melatih kejelihan, juga melatih kita untuk berpikir. Berpikir tentang ini sama artinya nggak sih dengan ya gitu. Jadi ya kalau dilatih sih bisa sebenarnya ya. Hai. Oke, daijoubu kana? Lanjut ke soal nomor 4. Kalau tidak ada masalah, kita ke nomor 4 yombang des.
Oke, soal nomor 4, lihat ini ada bingkai lagi. Ini sudah saya bilang kalau ada bingkai berarti ini kalau nggak pengumuman email, memo, tegami gitu ya. Nah, oke kita baca yang paling atas. Jangan lupa ini sebagai topik utama harus dibaca. Oka sangga uchi, bukan topik utama maksud saya. Ini adalah tentang si bacaan di bawah ini ngomongin apa gitu ya. Oka sangga uchi ni kairu toki. Ini kanji kairu, masih ingat ya kanji pulang. Ketika ibu pulang ke rumah, teburu no ue ni di atas meja, musume no memo ga arimashita. Ya, ada memo catatan dari anak perempuannya. Musume itu anak perempuan. Masih ingat lah ya, anak perempuan saya tulis. Anak perempuan, musume. Jadi memonya berasal dari si anak yang nulis, anak perempuannya yang nulis minasang ya. Oke. Boleh kita baca soalnya dulu ke bawah. Saya kecilkan apa ya? Saya agak kecilkan sedikit. Udah aja bukan no. Oke. Kono memo yonde, setelah baca memo ini, Oka-san wa nani o shinakereba narimasen ka? Ibu harus melakukan apa? Oke, berarti kita tanda ya, ibu ini disuruh ngapain nanti atau melakukan apa setelah baca memonya minasang. Ya, itu menjadi apa ya? Nanti pengingat pas kita baca, oh ternyata ibu ini melakukan ini gitu ya. Ini, hai. Ya, kita baca isinya. Oka-san e. Ya kan? Ini artinya kepada ibu gitu ya. Oka-san e. Emika-chan no ie de issho ni shukudai. Sorry, ini saya lupa nulis kanji di sini. Furigananya. Ini kanji shukudai ya, minasang. Wasuremashita, gomenasai. Emika-chan no ie de issho ni shukudai o suru koto ni natta kara ima kara itte kuru ne. Kata si anak. Ini pakai futsuke karena dia ngomong sama ibunya kan ya. Nulis memo untuk ibunya jadi futsuke saja bentuk biasa. Emika-chan no iede, di rumah Emika-chan, issho ni bersama-sama, shukudai o suru koto ni natta kara, karena diharuskan membuat PR bersama-sama di rumah Emika-chan. Ima kara itte kuru ne, saya pergi dari sekarang ya, nanti balik lagi katanya gitu. Oke, ini pola minasan benkyou shita kana? Ini masih ingat nggak minasan bentuk kamus? Oh, coba mate. Bentuk kelihatan nggak ya? Kecil ya. Saya besarkan dikit lagi ya. Oke, sini. Malah hilang pak. Mate. Bentuk kamus. Terus ditambah koto. Koto ni narimas. Ini masih ingat nggak minasan pola ini? Ini artinya ditetapkan, ditetapkan, kemudian ditetapkan atau diputuskan, gitu ya. Maksudnya begini, kalau di kalimat ini berarti karena udah diputuskan bahwa kami harus, si anak ini ngomong, kami harus membuat PR di rumah si Emika-chan. Jadi bukan si anaknya ngomong, ini bukan putusan si anaknya, ini putusan orang lain berarti atau bersama teman-temannya udah diputusin kalau mau ngerjain PR harus di rumah si Emika-chan. Imakare ite kurune, oleh sebab itu saya pergi dan nanti balik lagi ya, nanti pulang. Ite kurune, gitu maksudnya ya. Terus Emika-chan no ie de, ya, di rumah Emika-chan, banggohan o tabete mo ii, boleh makan malam nggak di rumah Emika-chan? Demo, tetapi, so suruto, ya, so suruto ini, kalau demikian, ini so surunya kembali ke sini ya. Ini. Maksudnya kalau boleh makan gitu ya. So suruto kalau boleh makan. Kairi ga osoku natte shimau kara mukai ni kite kureru. Kairi artinya pulang. Pulangnya osoku natte menjadi telat. Shimau kara karena pulangnya pasti akan jadi telat. Kemungkinan telat. Mukai ni kite kureru. Maukah datang menjemput. Jadi dia minta ibunya untuk jemput. Mukai mas ini kan menjemput ya. Menjemput. Mukai ni kite kureru, maukah datang untuk menjemput saya, gitu kan? Emika-chan no oka-san ga, ibu si Emika-chan, watashi ga Emika-chan no ie de gohan o tabete mo ii ka douka oka-san ni kakunin shitai sou dakara, kore o yondara Emika-chan no oka-san ni renraku shite ne. Ini kanji renraku, saya lupa juga nulisnya. Renraku shite ne, katanya begitu ya. Oke. Artinya gimana tuh minasang? Dari mana tadi? Dari sini ya.
Emika-chan no okasang ga, oh ya, ibu si Emika, watashi ga Emika-chan no ie de gohan o tabete mo ii ka doka, apakah saya boleh makan atau saya boleh atau tidak makan di rumah, makan malam atau makan di rumah Emika-chan? Okasang ni kakunin shitai so dakara, karena ya dia mengatakan atau katanya ingin kakunin ke ibu, maksudnya ibu saya ini Okasang ni renraku shitai so dakara, karena ingin menghubungi ibunya, memastikan ya. Kakunin ini kan memastikan ya, memastikan, memastikan. Karena si ibu si Emika-chan ya kan ingin memastikan, katanya so desu di sini katanya minasang. Katanya ingin memastikan kepada ibu gitu ya, apakah saya boleh makan di rumah Emika gitu. Koreo yondara, kalau baca ini, Emika-chan no okasang ni renraku shite ne, tolong hubungi ibu si Emika. Ngerti maksudnya minasang? Jadi gini, si bocah yang nulis memo ini kan pingin makan di rumah Emika, makan malam. Nah, si ibu si Emika tentunya nggak bisa mengizinkan begitu saja, karena takut, soalnya makan di Jepang tuh kan memang agak ini ya, makan di rumah orang tuh nggak segampang yang di Indonesia. Jadi karena ingin makan di rumah Emika-chan, so ibu Emika-chan ingin memastikan ke ibu si bocah ini, bener nggak anaknya nanti boleh makan di sini. Gitu maksudnya, wakaru kana? Nah, untuk memastikan itu, ya si ibu si bocah yang nulis memo ini disuruh ngubungin ibu si Emika untuk memastikan boleh nggak si sayanya ini makan di rumah Emika-chan. Gitu maksudnya, agak bingung. Taijobu. Hai. Begitu maksudnya ya. Nah, jadi apa minasang yang harus dilakukan si ibu yang nulis memo ini? Ketika sudah baca, saya kecilkan sedikit ya. Baca memonya, coba ditebak Ichibang. Emika-chan no ie ni musume o mokai ni ikimasu. Nomor 2, Emika-chan no ie ni gohan o motte ikimasu. 3 bang, Emika-chan no okasang ni denwa shimasu. 4 bang, Emika-chan no okasang ni aimasu. Yang mana jawabannya? Jadi ini jangan lupa ya. Setelah membaca memonya, si ibu harus melakukan apa? Ini kata kuncinya di sini, jangan lupa nih. Hai. Ja, ditebak dulu jawabannya yang mana, nanti baru kita sama-sama jawab minasang. Hai, do desu ka? Hai, ini so desu ne. Sebenarnya tidak terlalu susah yang bagaimana ya. Jawabannya kotae wa minasan mo wakaru to omoun desu ga, ja 3 bang desu ne. Ya, saya besarkan sedikit lah ya. Hai. Sambang, kenapa nomor 3? Nah, ini sama dengan kasus yang sebelumnya. Jawabannya ada di bagian akhir, tapi tidak ditulis sama persis. Di sini ditulis renraku ya, tapi di sini dengwa. Renraku dan dengwa adalah sebenarnya sinonim, desho. Jadi setelah ibu baca, ini yondara, ini jelas di sini. Yonde, setelah ibu baca memo, ngapain ya? Itu harus menghubungi si ibunya Emika-chan. Ini benar ya, Emika-chan okasang ni denwa shimasu. Denraku shimasu. Kore wa onaji imi desu yo. Hai, nih. Hai, jadi begitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, tidak disebutkan loh. Tapi nggak ada renraku, jangan cari itunya. Tapi renraku itu sama dengan kata apa gitu ya, sinonimnya. Hai, begitu dia. Ichiban kenapa salah? Emika-chan no ie ni musume o mukai ni ikimasu. Pergi menjemput menjemput anaknya ke rumah Emika-chan. Enggak ya, jadi menjemputnya itu nanti kalau misalnya pas mau pulang. Ini kan pertanyaannya setelah baca memo ibu harus ngapain kan gitu. Jadi salah ya. Terus nomor 2, Emika-chan no ie ni bang gohan o motte ikimasu ya. Ini lucu ini. Pergi membawa makan malam ke rumah Emika-chan. Nggak ada ya di sini, nggak ada dibahas sama sekali bawa makanan atau bawa makan malam ke rumah Emika-chan. Wa arimasen. Nomor 4, Emika-chan no okasang ni aimasu, bertemu dengan ibu Emika. Ini juga nggak ada ya. Di sini nggak ada sama sekali membahas ketemu-ketemu, yang ada hanya renraku saja. Makanya jawabannya nomor 3, sambang des nih. Hai, begitulah dokai minasang ya. Hai, ya sebenarnya kalau rajin latihan tidak terlalu sulit sih ya. Hai.
Oke, Tsugi, kita ke nomor 4, 5, 4 sudah selesai, kita ke nomor 5 nih, nomor 5. Jadi di video ini 5 soal saja dulu, jadi saya cicil, sengaja supaya minasang tidak terlalu berat juga sih latihannya, apalagi sekarang lagi puasa, jadi lebih enak kayaknya dicicil. Nanti saya lanjut ke video yang lainnya, yang soal yang berbeda. Oke, nomor 5. Kyonen, watashi no, oke kita baca dulu soalnya boleh lah ya. Oh salah, ini harus ke bawah nomor 5. Sore wa nan desu ka? Sore. Ini biasanya ada, ini pasti ada di soal biasanya minasang kata sore atau kono, kore gitu ya. Dan di soal atau di teksnya di garis bawahi. Jadi menanyakan hal itu nantinya gitu ya. Hai. Berarti ini mau, kalau ada soal seperti ini yang menanyakan sore wa nan desu ka? Maksudnya sore yang ada di teksnya di garis bawah itu ngomongin apa? Maknanya itu sebenarnya. Maka itu mau nggak mau harus ya setidaknya baca semuanya dalam waktu yang cepat. Jadi harus latihan baca. Ini nggak bisa dibaca setengah-setengah. Walaupun sebenarnya kalau ada kata sore, pasti jawabannya itu sebelum ini. Sebelum kata sorenya. Pasti jawabannya gitu. Nah kalau kita nggak baca semuanya kan kita nggak tahu. Bisa aja jawabannya paling awal kan ya. Sebelum sore kan banyak, panjang kan ya. Jadi mau nggak mau ya. Terus kadang-kadang dibaca, tapi setelah sore juga harus dibaca juga supaya memastikan lagi jawabannya benar. Biasanya infonya juga nyambung dengan yang sebelumnya. Oke, berarti mau nggak mau kita baca semuanya ya. Kyonen watashi no ane ga daigaku ni nyugaku shimashita. Kyonen ini tahun lalu, watashi no ane ga kakak perempuan saya, daigaku ni nyugaku shimashita. Oh ya, ini kanji nyugaku. Saya lupa lagi nulisnya. Sumimasen. Nyugaku. Nyugaku dan tawarnya nyugaku masuk universitas. Hai, masuk sekolah beda lagi nyuko. Ini nyugaku masuk universitas. Jadi tahun lalu kakak saya masuk universitas daigaku ne. Demo tetapi toku te ie kara kaenai no de ane wa daigaku no chikoku ni hikkoshimashita. Oke, tetapi toku te toi ini jauh kan artinya jauh dari toku te ie kara kayoenai. Kayoenai ini dari kata kayou minasang yang artinya bolak-balik, kayou bolak-balik, pergi bolak-balik PP gitu kayou. Nah, tapi di sini sudah menjadi kanoke ya, ada e-nya di sini udah jadi bentuk kemampuan. Ini i-nya jadi kayou, kayoimas kan ya jadi e. Karena tidak bisa PP atau bolak-balik dari rumah karena jaraknya jauh, Anewa kakak perempuan saya hikkoshishimashita, pindah dekat ini Chikaku universitas. Maksudnya dekat dengan maksudnya pindah dekat universitas akhirnya karena kalau dari rumah terlalu jauh. Itu maksudnya ya. Sore made ini sebelum itu artinya minasang. Sore made sebelum itu. Sebelum itu sore made shumatsu no tenki ga ii hi wa di hari yang cuacanya bagus di akhir pekan, shumatsu ini kan akhir pekan. I kazoku de, ini kanji kazoku ya. Kazoku de niwa de gohan o tabe nagara, sambil makan nasi tentunya ya, di taman bersama keluarga. Osaberi shitari, ngobrol, game shitari shiteimashita. Kami melakukan juga main game. Jadi sebelum itu, sebelum kakaknya pindah berarti soda nih, sore made wa ne. Sore made berarti ini kembali ke peristiwa ini minasang. Peristiwa ini. Si kakaknya pindah ke dekat kampus universitas. Sebelum hal itu ya. Jadi pada saat cuaca bagus di akhir pekan, kami itu sering main game, kemudian ngobrol ya sambil makan-makan di taman bersama keluarga ya kazokude. Itu maksudnya ya. Imawa sekarang ini sore ga dekimasen. Hal itu tidak bisa. Nah, ini nyambung ke sini. Hal itu yang dimaksud di soal itu apa? Gitu ya. Ya, gampang minasan. Daijoubu, wakaru. Hal apa minasan? Coba langsung kita jawab lah ya. Coba ichibang. Hal apa? Ya, sore ga dekimasen. Yang dekimasen itu hal apa? Ichibang ane ga ie kara daigaku ni kayou koto. Hal tentang si kakak bolak-balik pergi ke universitas dari rumah. Apakah hal itu yang dibicarakan? Nomor 2. Ane ga daigaku no chikaku ni hikkoshisu koto. Ya.
seputar tentang pindahnya kakak dekat universitas. Atau nomor 3, kazoku minna de shumatsu tanoshimu koto. Menikmati tanoshimu, akhir pekan bersama keluarga semuanya. Atau nomor 4, kazoku ni au koto, bertemu keluarga. Jadi hal apa yang nggak bisa lagi dilakukan sebenarnya oleh mereka ini? So desu ne. Jawabannya sudah jelas lah ya minasang. Nomor 3, sambang des. Nah ini juga sama. Di teks itu nggak ada kata tanoshimu, tapi ini sore ini kan kembali ke sini ya. Bermain bersama, kemudian ngobrol sambil makan di taman, itu kan hal yang tanoshimu. Shumatsunya sih ada sih di sini. Ini ada shumatsu di sini. Itu kan hal yang menyenangkan ya. Jadi memang ikaeru, maksudnya diungkapkan dengan bahasa lain tapi maknanya sama itu juga gitu ya. Hai, jadi hal ini nggak bisa lagi. Hal apa? Yaitu main game, kemudian ngobrol sambil makan di taman bersama keluarganya. Kenapa nggak bisa lagi? Karena kakaknya sudah pindah. Jadi kalau ada soal sore itu memang jawabannya sebelum. Cuman hati-hati memang kadang-kadang sebelumnya tuh bisa mepet. Seperti ini kan mepet lah ya. Bisa juga di sini bisa jadi ya. Jadi memang kalau saya sih saran tetap dibaca dari awal gitu ya. Hai, seperti itu. Nah, jadi bagian akhirnya ya ini hanya memastikan saja lah ya. Sabishi desu, kesepian, demo tetapi, raishu, ya, minggu depan, ane ga kaite kimasu. Kakak saya akan pulang. Hisashiburi ni ane to takusan o saberi dekiru to omou to totemo tanoshimi desu. Saya sangat menantikan ya, bisa ngobrol lagi dengan kakak. Bisa ngobrol banyak dengan kakak. Itu dia. Nah ini kan semacam menerangkan kembali ya kegiatan tanoshinya itu apa ya, itu ya ngobrol ya, main game. Hai, masih nyambung sih dengan jawabannya sebenarnya. Hai, itu ya. Jadi kalau ada soal sore seperti ini yang digarisbawahi di bacaan ya, kemudian ada pertanyaan sore nandesu ka, maksudnya hal itu kembali kemana gitu ya, atau menyatakan apa gitu ya, itu biasanya jawabannya ada di kalimat sebelumnya. Cuman hati-hati, sebelumnya ini kan tidak mesti langsung di sebelahnya sore itu, tapi bisa jadi di baris keberapanya. Dan kosakatanya bisa saja diganti dengan kata lain tapi maknanya masih sama. Nah, dokai banyak seperti itu sih ya. Karena kalau ditulis dengan kata yang sama ya kita gampang saja tinggal, oh ini pasti yang ini kan gitu. Hai. Jadi kita kurang berpikir kan jadinya. Oke, minasang, itu soal nomor 5 bentuknya seperti ini. Juga pasti ada ya soal yang menyatakan yang model seperti ini. Sore, kore, apalagi biasanya. Yang paling banyak sore sih biasanya ya. Hai. Menanyakan hal apa itu gitu ya. Oke, itu dulu minasang 5 soal dulu ya. Ini aja juga sudah hampir 50 menit. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memahami dokai. Ya minimal bentuk soalnya minasang familiar dulu ya. Itu juga sudah lumayan membantu. Jadi pas ujian nggak kaget. Oh ya, ini soal seperti ini sudah pernah gitu ya, bentuknya seperti ini gitu ya. Cara menjawabnya juga, cara menjawab sebenarnya ini kan preferensi saya ya, maksudnya model cara jawabnya seperti ini. Kalau minasang atau yang lain punya model cara menjawab yang lebih nyaman dengan waktu yang cepat juga, it's okay, nggak masalah. Itu tergantung masing-masing preferensi masing-masing gitu ya. Yang paling penting adalah dokai itu memang adalah kemampuan banyak kosakata ya, sesuai level ya N4-nya. Kanjinya juga kita tidak bisa bertumpu pada furigana, jadi kanji juga dibiasakan lah ya dari sekarang untuk membaca kanji. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut di video berikutnya untuk dokai dengan model soal yang berbeda gitu ya. Hai, ciao otsukare-sama desu. Sampai bertemu di video berikutnya ya minasan. Gambatte kudasai. Hai, ciao, mata ne.